Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada acara renungan doa puasa untuk menutup puasa kita pada hari ini. Saudara, hal berdoa ini sering kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada satu isi dalam doa kita yang kita komunikasikan kepada Tuhan. Biasanya berdoa ini merupakan satu hal yang rutin sehingga kita juga suka lupa ya, apa tadi sudah berdoa atau tidak gitu saudara. Kalau kita pikir-pikir, hal berdoa ini isinya adalah bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian isinya bisa memuji Tuhan, tetapi yang paling banyak disampaikan oleh manusia kepada Tuhan adalah meminta. Saya sejujurnya dalam saya berdoa lebih banyak memintanya saudara daripada mengucap syukurnya ya saudara. Itu mungkin mengucap syukur hanya di depan saja ya. Kemudian saya minta ini, minta itu gitu saudara. Tapi hal meminta ini tidak salah. Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di dunia melayani bersama dengan murid-muridnya, melayani Bapanya yang di surga bersama dengan murid-muridnya, sudah mengajarkan hal meminta kepada Bapa di surga. Kita mau baca ayatnya dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat-ayat di atas merupakan percakapan antara Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Pada saat itu murid-murid itu Yesus sedang meminta ditunjukkan kepada Yesus Bapa itu di mana, bagaimana mencapai Bapa itu. Lalu Yesus mengatakan bahwa dialah Bapa di surga itu. Di dalam dia ada Bapa di surga, Bapa di surga ada di dalam dia. Nah kemudian di mana surga itu? Bagaimana menuju Bapa di surga? Bagaimana menuju surga? Lalu Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi untuk menuju Bapa di surga, Yesuslah jalannya. Nah dalam percakapan itu Yesus mengatakan, jadi kalau kamu mau meminta sesuatu kepada Bapa di surga, mintalah dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Kalau Yesus yang mau melakukan permintaan murid-muridnya itu, mana ada yang gagal ya. Yesus tahu ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, pasti murid-muridnya banyak minta tolong. Karena dia tidak lagi ada di sekitar murid-muridnya. Itu sebabnya diajarkan, kalau dia mau minta tolong kepada dia, mintalah pertolongan itu dalam namaku. Dan kalau Yesus sendiri yang melakukan apa yang diminta oleh murid-muridnya, murid-muridnya pasti yakin bahwa apa yang dimintanya itu akan terjadi. Karena selama Yesus di dunia berjalan bersama dengan murid-muridnya, ketika ada masalah, apapun masalah yang dihadapi murid-muridnya, ditolong oleh Tuhan Yesus. Segala masalah diatasi oleh Tuhan Yesus. Nah, dia sendiri adalah Bapa di surga. Sehingga dia sendiri bisa menyuruh murid-muridnya untuk memintanya melalui dia. Kalau ada kata-kata dalam namaku, itu artinya melalui nama Yesus, melalui Tuhan Yesus saja, maka permintaannya bisa dikabulkan. Tetapi sampai dengan sehari sebelum Yesus disalibkan, murid-muridnya belum minta sesuatu dalam namaku. Kita mau baca ya. Yohanes 16 ayat 23b sampai 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan Yesus tahu persis kebutuhan murid-muridnya sebentar lagi akan ditinggal. Suatu kali mereka perlu pertolongan, dan Yesus mengingatkan seolah-olah mengingatkan seperti ini ya.
Jangan lupa ya, kalau ada apa-apa mintalah kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, apa yang kamu perlukan, maka kamu akan menerimanya. Tetapi mintalah dalam namaku. Nah, itu artinya begini saudara. Tuhan itu ketika meninggalkan murid-murid yang meninggalkan dunia ini, mati di kayu salib, naik ke surga, sampai sekarang hal ini tuh berlaku. Apa pesan Tuhan sampai sekarang berlaku saudara. Jadi Tuhan Yesus sampai sekarang tahu persis kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Dia tahu juga bahwa hidup di dunia ini tidaklah mudah. Kita harus berjuang melawan arus dunia yang senantiasa membawa kita kepada jalan dosa. Jalan dosa itu tidak selamanya merupakan satu kegiatan yang kita lakukan, misalnya membunuh, misalnya berbohong yang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang ada yang kita seolah-olah tidak melakukan apa-apa, tapi itu jalan yang menuju dosa. Contohnya, ajaran-ajaran yang kita dengar yang seolah-olah memakai firman Tuhan tetapi pengertiannya salah. Ada banyak ya saudara. Kemudian pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya seperti kemarahan yang berkepanjangan, misalnya dendam di hati, lalu kekecewaan kepada Tuhan karena ada doa yang seolah-olah tidak dijawab. Sebetulnya Tuhan sudah menjawab, tapi kita tidak peka. Karena apa? Karena kita berpikir jawaban Tuhan itu harusnya seperti yang kita kehendaki. Padahal jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita kehendaki. Sehingga kita berpikir ada Tuhan atau enggak ya. Kayaknya Tuhan enggak jawab aku, enggak ada Tuhan tuh. Itu juga pemikiran yang salah yang akan membawa kita kepada dosa. Lalu pengharapan yang salah, kita berharap kepada seseorang, pada seorang manusia sehingga kita melakukan apa yang dia minta supaya kita dapat imbalannya. Jadi berharapnya bukan kepada Tuhan. Lalu juga pemikiran bahwa Tuhan tidak mungkin dapat menolong kita. Sekarang kan banyak manusia yang udah diberi kepandaian. Jadi kita nggak usah minta lagi sama Tuhan. Kayaknya Tuhan sudah nyuruh kita minta tolongnya sama manusia karena manusia itu pandai. Sehingga kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan dapat memberikan mujizatnya. Hal-hal ini terjadi pada saat-saat ini. Dan ini adalah jalan untuk kita bisa berbuat dosa. Tuhan tidak mau anak-anaknya terbawa arus dunia. Karena itu firman Tuhan mengingatkan seperti ini tadi ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi mintalah maka kamu akan menerimanya. Tetapi meminta dengan cara doa yang dikatakan tadi dalam nama Tuhan Yesus, bukan sekedar ucapan dalam nama Tuhan Yesus, bukan. Tetapi ada dua hal yang terkandung dalam kalimat itu. Jadi kalau kita berdoa dan menutupnya dalam nama Tuhan Yesus, ada dua hal yang terkandung di dalamnya. Pertama, berdoa itu harus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan dalam kita berdoa memintakan segala sesuatu kepada Tuhan, kita harus tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Kita harus tahu karakter atau tabiat-tabiat Tuhan itu seperti apa. Misalnya kita meminta begini, Tuhan kasih saya kekayaan supaya saya bisa tunjukin tuh ke orang-orang bahwa kalau ikut Tuhan bisa kaya. Kalau tidak ikut Tuhan, ikut ilah lain tuh, kamu kan jadi miskin. Hal itu tidak akan dijawab saudara. Karena Tuhan tidak mengajarkan kesombongan itu. Tuhan juga tidak mengajarkan kalau ikut Tuhan bisa jadi kaya. Tetapi kalau kita meminta Tuhan, berkati aku supaya aku bisa menjadi berkat. Hal itu diajarkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjawab. Kita akan diberkati artinya berkecukupan, dipelihara, kesehatannya dipelihara, setiap hari bisa makan, pekerjaan kita dipelihara. Sehingga orang melihat dalam kondisi pandemi seperti ini kok kayaknya anak-anak Tuhan hidupnya damai sejahtera aja ya. Nah, hal itu pasti dikabulkan karena sesuai dengan karakter Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalimat yang terkandung dalam nama Tuhan Yesus itu adalah begini. Kalau kita berdoa, kita itu harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan bahwa Tuhan itu punya kuasa yang sanggup mengalahkan segala perkara, yang sanggup mengalahkan segala masalah seberat apapun masalah itu. Kemudian ketika kita sudah menyelesaikan masalah itu, ada di hati kita keinginan untuk bersaksi bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menolong kita, dan ketika kita sampaikan itu kepada orang lain, maka kita memuliakan nama Tuhan. Dua hal itu harus kita pakai sebagai dasar pada waktu kita berdoa dan menutupnya dalam nama Tuhan Yesus. Hal meminta seperti ini sudah dilakukan oleh Petrus. Saya ingin memberi contoh ya, bagaimana Petrus itu berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan mujizat boleh terjadi. Kita mau baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 4-8 dan 15-16. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini adalah sebuah peristiwa di mana orang yang lumpuh yang berada di daerah bait Allah, di pintu depan ya, bukan di dalamnya, itu duduk di situ meminta-minta. Ketika Petrus dan Yohanes lewat di depan dia, orang itu meminta sesuatu sebetulnya. Tetapi Petrus berkata, "Aku tidak punya emas dan perak." Tapi Petrus memberikan kesembuhan. Kesembuhan itu asalnya adalah dari Tuhan Yesus karena Petrus menunjukkan dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Orang-orang semua heran, kenapa kok orang lumpuh itu bisa langsung berjalan? Petrus menyampaikan berikutnya, karena orang lumpuh ini percaya dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di depan kamu semua. Jadi Petrus memakai nama Tuhan Yesus untuk berdoa kepada Bapanya di surga, meminta agar orang yang lumpuh ini disembuhkan. Setelah itu Petrus bersaksi bahwa orang ini sembuh karena kuasa dari Bapanya yang di surga. Dan kesaksian Petrus ini artinya memuliakan Tuhan. Sehingga orang ini memang betul-betul sembuh dan mujizat terjadi. Jadi kita lihat saudara, sampai hari ini kalau kita merasakan kelelahan karena arus dunia yang terus-menerus seolah-olah menimbulkan masalah dalam kehidupan kita, ingatlah perintah Tuhan Yesus tadi. Mintalah maka kamu akan menerimanya, itu dikatakan. Mulailah meminta kepada Tuhan. Jangan degil hati seperti waktu murid-murid belum menerima Roh Kudus. Kita semua orang percaya sudah menerima Roh Kudus ketika kita menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu mintalah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mintalah
dalam doa yang dengan sejelas-jelasnya apa yang kamu perlukan, dan dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan berjanjilah ketika saudara berhasil keluar dari masalah yang ada, saudara akan memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi saksinya bahwa Ia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, tetapi sangat murah hati, sehingga banyak orang yang berbeban berat bisa datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Amin.